wajal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya mas sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Allah selalu yang dilimpahkan kepada kita. Kita selalu mudah di dalam melaksanakan berbagai kebajikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah dan gerak hidup kita jadi bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema sekalian, tema kajian kita malam atau sore hari ini adalah mengkaji tentang al-kabiratu as-sabi'atu was-salasun, dosa besar ke 37, 7 dan 30 bahasa Arab itu bacaannya. Berarti maksudnya 37. Dan karena urutan ke maka namanya as-sabi'ah, berarti ke-7, ke-37. Bahasan ini rupanya mendapat sorotan serius dari Al-Imam Al-Zahabi sehingga tidak kurang dari 5 halaman. Dari kitab ini semuanya adalah 5 halaman. Mungkin silakan diawaskan di situ ada berapa halaman ya tentang bab ini. Kalau kita ingat bab berikutnya, bab sebelumnya yang kemarin kita bahas yaitu al-manan, itu hanya setengah halaman saja. Ya kan? Berapa halaman Pak? 8. Di sini hanya 5 halaman, di terjemahan jadi 8. Nah, jadi kalau dibaca saja itu sudah padat sekali. Nah, tetapi mungkin karena kita para sekalian mengkaji kitab, maka saya selalu kitab dulu yang kita dahulukan baca, lalu setelah itu adalah kita tambah atau sesuatu yang perlu, bagaimana caranya agar ilmu yang sudah kita kasih itu konkret dalam kehidupan kita. Judulnya Al-Mukadzibu bil Qadar. Berasal dari kata kadib, berasal dari kata qadar. Kadib itu adalah dib al-asidku, dib asidku, kebalikan dari asidku. Kalau asidku itu benar, berarti al-kadib dusta. Ada lagi kalau bahasa Arab, mungkin di bahasa Indonesia jadi tidak benar. Tidak benar itu kalau dalam bahasa Arab namanya batil. Kebalikannya al-haq. Al-haq oleh bahasa Indonesia diartikan juga dengan benar. Jadi benar ini kalau zaman sekarang pahami dari bahasa Indonesia itu bisa beberapa versi. Tapi dalam bahasa Arab yang harus kita pahami adalah benar ini tentu dalam artian dia sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan realita, sesuai dengan dalam hal ini dari atau wahyu. Al-Mukadzib itu bukan berasal saja dari kadzib, tetapi dia berasal dari kadzdzab. Supaya jelas, ada kata kadzdzaba yang ibu kadziban, lalu kita kenal namanya kadzib. Kita kenal namanya makdzub. Jadi sorof sebetulnya, tapi supaya pernah dengar lewat dari dengar. Tapi ini bukan kadzdzaba, tapi sekarang sudah di namanya mudha'af dalam bahasa Arab.
jadi yukadzibu. Lalu di sini menjadi bukan kadiban, tapi takdiban. Lalu di sini bukan kadibun, tapi mukadzibun. Lalu di sini jadi mukadzabun. Nah, bahasan itu ketemu di sini, ya kan? Mukadzib. Itu disebut al-mukadzibu bi al-qadar. Jadi al-mukadzibu itu di sini. Berarti dia berasal dari kadzaba, bukan dari kadzaba. Kalau kadzaba itu adalah dusta. Kalau kadzaba ada perasaan beda Pak antara dusta dengan mendustakan? Kalau dusta ya itu adalah tidak perlu digerak-gerik juga sudah dusta. Makanya disebutnya jadi dia lazim. Tapi kalau ini adalah dia mendustakan. Jadi dia sebetulnya sudah ada kebenaran, dia benar, tapi dibilang tidak benar. Ada kejujuran, dibilang tidak jujur. Jadi sebetulnya kadzab atau takdzib atau mukadzibun berarti orangnya orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan disebut mukadzibun. Tapi kalau orang yang berdusta disebut kadzab. Jelas Pak? Itu dalam bahasa. Nah jadi orang ini tahu tentang qadar, tetapi dia tidak mau mempercayai tentang qadar, tidak mau membenarkan tentang qadar, tidak mau mempercayai tentang qadar. Karena kita masuk ke qadar. Ya. Nanti sebelum ke kitab ya. Qadarun ya diru qadaron ada qadirun ya qadir. Nanti kita ketemu qadir yang dalam Al-Quran sering kita dengar ala kulli syai'in qadir ya. Qadir di sini ini sudah isim sifat musyabah sudah sangat artinya. Kalau ini adalah pelaku saja, dia adalah berkuasa, dia adalah mampu, dia adalah bisa. Qadir maha. Qadar itu adalah asalnya namanya takdir, itu artinya adalah kalau bahasa kita takar, ditakar. Qadaran takaran, takdir artinya takar, jadi ditakar. Nanti dalam bahasa akidah ketemu dengan ada qadar, ada qada. Makanya kita bahas dalam tauhid ada pembahasan namanya qada dan qadar. Qada dan berarti ada perselisihan apa yang lebih dulu, apakah qada dulu ataukah qadar dulu. Nah sebelum bahas itu kita masuk ke kitab dulu supaya tidak tertinggal kitabnya. Padahal sekarang kalau kita lihat dalam kitab, kata beliau al-mukadzibu bil qadar. Tadi sudah kita ketahui bahwa al-mukadzibu artinya orang, betul? Orang yang mendustakan adanya takdir. Misalnya gini, Allah mentakdirkan, Allah memberikan ketentuan, Allah memberikan takaran. Kata Rasul, innallaha qaddara maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50.000 sana. Kata Rasul, Allah telah mentakdirkan, telah membuat satu ketentuan, membuat satu takaran ya,
tentang segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, yang jaraknya adalah tidak kurang dari sebelum 50.000 tahun lamanya. Nah, para sekalian, orang ini tidak mempercayai karena tadi mukadzib kan? Mukadzib tadi tidak mempercayai, tidak membenarkan. Nah, enggak, Allah tidak. Sudah Bapak bisa tebak bahwa orang itu sebetulnya berarti mengingkari hadis Rasul. Oh, kata Rasul, qadarallahu maqadiran susnya, lalu dia katakan tidak, karena dia tidak mempercayai. Nah, itu seperti itu. Kita masuk dulu kepada ayat. Di sini dibawakan oleh beliau tidak kurang dari 6 ayat. Nah, 6 ayat ini dibahas satu persatu. Ya, misalnya 1-2 menit saja sudah 12 menit. Ya. Jadi kita sekadarnya para sekalian lihat misalnya Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, di situ mungkin kita bisa dapat artinya adalah inna, sesungguhnya kami di situ Allah. Lalu kata Allah kulla syai'in. Kulla syai'in itu kulla sesuatu, segala, syai'in sesuatu. Segala sesuatu. Dibacanya kulla. Karena apa? Karena kalau kita lihat dia adalah ada inna lalu kulla syai'in. Lalu khalaqnahu, kami menciptakannya apa? Nya di situ nya segala sesuatu, betul. Jadi kalau begitu kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu, betul. Nah, itu nanti kita kenal dengan namanya maf'ul muqaddam. Ya, jadi objek tapi didahulukan. Biasanya saya makan nasi, nah nasi kan di belakang tuh, ini lalu nasi dikedepankan. Itu bagian dari ilmu nahwu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Nah, biqadarin dengan takdir. Kalau orang kemudian tidak mengingat, tidak membenarkan, berarti orang itu namanya mukadzibun bil qadar. Orang itu mendustakan takdir. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takdir, kok kamu tidak mempercayai? Berarti orang itu sama dengan telah kufur dengan ayat. Makanya kalau kalian sekalian mukadzibun bil qadar ini sebetulnya Al-Imam Az-Zahabi tidak menunjuk terhadap kelompok, tetapi menunjuk kepada perbuatan kelompok. Kalau kelompoknya siapa? Kelompoknya itu pada saat nanti kita dengar dengan namanya Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu nanti berseberangan dengan namanya Al-Jabriyah. Kalau bahasa kubu ya, kanan dan kubu kiri, poros kanan, poros kiri yang bertentangan itu, Qadariyah itu selalu seberangnya adalah Jabariyah. Di mana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah di tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Makanya disebut wasatiyah. Wasatiyah itu artinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di posisi tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, kita pelajari ini, kita masuk ke kitab dulu. Lanjut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Kalau Bapak temukan di situ ada 2 yang Allah ciptakan. Betul? Satu kata Allah, wallahu, dan Allah khalaqakum, ini maf'ul yang pertama, menciptakan kalian. Betul, berarti objek yang pertama siapa? Manusia, betul. Yang menciptakan manusia itu Allah, berarti manusia itu ciptaan Allah, berarti manusia itu adalah makhluk. Kalau dia tidak mengaku sebagai makhluk, berarti dia bukan manusia. Gampangnya begitu. Karena kalau manusia sudah ciptaan Allah. Kalau tidak mengaku manusia, ya bisa jadi bukan ciptaan. Wa ma ta'malun, nah ini waw. Waw di situ artinya adalah dan atau mempersamakan antara setelah waw dengan sebelum waw. Ma ta'malun
ta'malun, ma apa-apa ta'malun kalian kerjakan. Maksudnya apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian kerjakan? Berarti apa? Kerjaan kalian. Betul tidak? Pekerjaan kalian siapa di situ? Manusia. Berarti pekerjaan manusia itu adalah sebetulnya makhluk juga. Betul tidak? Kata Allah, wallahu khalaqakum, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian. Berarti manusianya. Wa ma ta'malun, Allah juga yang menciptakan amalan kalian. Berarti amalan manusia makhluk. Betul? Nah, ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Lanjut, Allah berfirman, wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Kata Allah, waman yudlil, dan barang siapa yudlil, Allah sesatkan berarti siapa yang Allah sesatkan orang itu, fala, ini langsung stempel, tidak akan ada hadi pelaku, siapapun yang bisa memberinya hidayah. Orang kalau sudah Allah sesatkan, pasti sesat. Karena siapapun di dunia ini tidak akan ada yang bisa dan mampu memberinya hidayah. Jadi para sekalian, ini menunjukkan bahwa Allah lah sebetulnya penentu segala sesuatu. Nah, itu karena apa? Ternyata tidak bisa. Siapapun tidak akan bisa merubah apa yang Allah tentukan. Karena apa? Kata Allah SWT, siapa yang Allah sudah sesatkan, tidak akan ada orang yang bisa memberi dia petunjuk. Nah, ini menunjukkan para sekalian, kalau kita kembali kepada judulnya, orang mengingkari takdir sama dengan mengingkari ayat-ayat ini semua, betul tidak? Kan tadi Allah yang mencipta takdir itu, dia tidak mengakui, berarti dia selalu kafir ayat ini, begitu. Dan sampai sekarang Allah yang kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa. Kalau Qadariyah, menurut mereka, manusialah yang menentukan amalannya. Jelas Pak? Jadi ada dua takdir Qadariyah itu. Qadariyah itu nanti kita temukan ada orang yang menyatakan bahwa Allah tidak mentakdirkan. Itu satu. Jadi yang pertama tadi, tidak. Dan yang kedua, Allah tidak mengetahui amalan manusia kecuali setelah terjadi. Jelas Pak? Siapa yang mempunyai keyakinan seperti itu, orang itu berarti bukan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi pemahaman siapa? Pemahaman Qadariyah. Kenapa? Karena bertentangan ayat-ayat seperti ini. Jadi kalau ada di antara manusia misalnya, kalau kita mau misalnya, kalau dia mau kaya, kita bisa kaya, kata dia. Betul? Kalau bisa, gitu. Tapi kalau pasti, nggak bisa. Ya tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu. Kalau bisa kan berarti bisa juga tidak bisa. Namanya tidak bisa. Kalau bahasa Arabnya bisa dijaiz, yumkin. Lanjut. Dalam ayat berikutnya kata Allah, wa adallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Jadi orang yang sesat itu bisa jadi bukan karena bodoh. Bisa jadi orang itu berilmu, tapi tetap saja ilmunya tidak menuntun dia menuju kepada al-haqqu, kebenaran. Malah membuat dia menjadi sesat, dan ini terbukti. Betul. Berapa banyak orang yang dia ilmunya mungkin tinggi, mungkin bisa sampai dengan botak, profesor, betul. Tapi dia tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak sesuai dengan semestinya yang Allah tunjukkan. Nah, itu adalah lanjut kata wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Imam Zahabi mau bawa potongan ini, kata dan kalian tidak makan tidak di situ artinya. Tasya'un itu adalah fi'il mudhari' menunjukkan yang akan datang. Berarti
kalian tidak akan mempunyai kemampuan, mempunyai kehendak, yang itu adalah akan, itu akan karena fi'il mudhari, illa kecuali ayyasha Allah. Kalau begitu, kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Betul? Jadi kalau kata orang Qadariyah bahwa apa yang kita mau bisa terjadi, tidak bisa, karena ada ini. Betul? Kata Allah, kamu boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Itu adalah ahli sunnah. Tapi kalau kata dia yang memastikan Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi, itu sama dengan kufur dengan ayat ini. Kenapa? Allah menjelaskan kehendakmu itu mengikuti kehendak Allah. Nah, kalau tidak sesuai kehendak Allah, tidak akan terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja kalau kehendaki pasti terjadi. Apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, itu adalah ahlu sunnah jamaah. Berikutnya Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini adalah ayat berikutnya. Allah lah yang memberi ilham ya, kepada jiwa manusia itu fujur dan takwa. Ya, karena manusia itu jiwanya ada 3 macam. Jiwa manusia ada 3 jenis. Ada misalnya an-nafsu al-lawwamah. Ya, ada nafsu al-lawwamah. Ada an-nafsu al-mutmainnah. Ada an-nafsu al-ammaratu bisu. Karena nafsu itu ada 3 macam, maka dengan nafsu itu bisa jadi orang itu menjadi orang yang fajir, dengan nafsu itu orang menjadi muttaqin. Nah, karena itu kita harus selalu mengikuti doa Rasul SAW. Misalnya kata Rasul SAW dalam doa, Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku, sebab engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Nah, jadi kita harus mohon pada Allah supaya jiwa kita menjadi bersih dan suci, karena Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Kata Imam Madzhabi rahimahullah ta'ala, wan nususu fi dzalika katsira. Nas tentang ayat-ayat tentang masalah sejenis ini, takdir ini banyak. Kata beliau hanya bawakan berapa tadi? Semuanya ada berapa orang sekalian? Hanya 6. Betul tidak? Hanya 6 ya, tidak banyak. Jadi beliau nyaris memberi contoh. Nih contohnya, ini ada banyak ayat tentang masalah Allah yang memutuskan perkara itu, bukan manusia. Dan ini membantah orang Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah tidak menentukan takdir. Lalu kata Imam Madzhabi, tidak benar pernyataan itu. Ini dalilnya. Nah, itu adalah ayat. Sekarang beliau bawakan hadis, saudara sekalian. Ini rupanya tadi seperti yang katakan, Imam Madzhabi sangat serius membahas ini, sehingga tidak kurang dari 15 hadis, 15 poin ya, 16 hadis dan asar ya, teman. Sebaiknya karena ini masalah akidah, saudara sekalian, maka kita habiskan terlebih dahulu riwayat-riwayat ini, karena tolong dipahami bahwa untuk urusan akidah, hukum asal kita itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya adalah baku. Jadi bukan berasal dari akal saya, bukan berasal dari jawaban siapapun. Namanya akidah itu adalah tauqifiyah, bukan hasil pikir manusia. Kalau hasil pikir manusia cocok, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita harus tunduk kepada wahyu. Itu namanya akidah harus menunjukkan. Lanjut kata beliau, Imam Madzhabi, ada sanad di situ supaya tidak lama, saya langsung kepada hadisnya. Beliau membawakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atsallahu nabiyyan qat illa wa fi ummatihi qadariyatun wa murji'atun.
Innallaha la'anal qadariyata wal murji'ata ala lisan sab'ina nabiyyan. Gitu ya. Di sini disebutkan setiap Allah membangkitkan nabi gitu. Nah, di tengah-tengah umat dari nabi itu mesti ada dua kelompok ini. Satu namanya Qadariyah, yang kedua namanya Murji'ah. Kata Rasul, sesungguhnya Allah mengutuk Al-Qadariyah dan mengutuk Al-Jabriyah sampai melalui 70 nabi. Itu isi beritanya, Pak. Benarkah berita itu? Nah, kita lihat kalau di situ ada catatannya, Pak. Kata beliau ya, di dalam catatannya isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Berarti simpen dulu, Pak. Jadi nggak usah dibahas ya, tidak. Karena sudah statusnya tidak kuat, jadi kita lewat. Jadi kalau dengar berita itu langsung kita tahu itu riwayatnya lemah. Betul? Karena kedua, ada riwayat dari Abu Mas'ud dari Abu Hurairah marfu'an, kata Imam Al-Dhahabi, katanya begini, salah satu ada 3 orang la yukallimuhumullahu, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat mereka, wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan mereka. Siapa itu? Satu adalah al-mukadzibu bil qadar, satu bab ini, orang yang mendustakan takdir. Wal mudminu fil khamri, al-mudmin itu orang yang ketagihan. Orang yang ketagihan, apa ketagihan dalam bahasa kita namanya? Kecanduan. Ya, jadi kecanduan. Oleh apa? Khamr. Khamr orang bisa mengartikan minuman keras. Tapi sebetulnya sekarang bukan minuman saja yang membuat manusia mabuk, betul tidak? Jadi definisi minuman keras sekarang bisa jadi sudah bergeser. Ya kan? Semua yang merusak akal itu yang betul. Karena pada sekalian khamr itu hukum asalnya itu, makna asalnya dari kata khimar. Khimar bukan himar ya. Kalau himar artinya kalau naik, pakai khimar itu artinya adalah penutup kepala akhwat wanita. Yang menutupi rambut wanita itu disebut namanya khimar. Kalau yang menutup wajah wanita namanya niqab. Nah, jadi yang menutup. Nah, sekarang khamar, kenapa disebut khamar? Karena dia menutup fungsi akal. Nah, karena itu yang menutup fungsi akal itu siapa? Nah, katanya minuman, makanya disebut minuman keras. Khamar kemarin minum. Karena waktu itu hanya minuman. Kalau sekarang sudah, waduh, namanya sudah bukan khamar, sekarang namanya nafza, betul tidak? Sampai adiktif, betul tidak? Sampai zat, sampai dengan yang disedot oleh hidung saja, gitu kan? Itu sudah bagian dari khamr, yukhammir al-aql. Ya, dia membuat fungsi akal manusia menjadi tidak lagi berfungsi. Nah, lalu berikutnya ada wal mutabarri min waladihi, orang yang tidak mengakui anaknya. Tetapi kembali hadis ini adalah juga kata Syekh Albani sanadnya lemah, ya kan? Walaupun di situ ada Ibnu Walid, ya orangnya adalah mudallis dan seterusnya. Jadi ini juga kurang kuat, betul tidak? Jadi kita lewati, sama nggak catatannya di situ? Dari catatannya, kalau ada, kalau tidak ada, mungkin kalau buku bapak ya boleh dicatat, tapi kalau punya masjid berarti kembali izin ke masjid. Nah sekarang yang ketiga, jadi Pak, kalau ada tadi kalimat begitu, itu menunjukkan bahwa minimal bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Kalau saja bukan hadis, itu pendapat dan pemahaman para ulama tentang takdir, tentang orang yang mendustakan takdir itu sangat keras. Menyikapi orang Qadariyah itu sangat keras. Jadi menunjukkan bahwa
harus ada. Mungkin nanti kalau sudah saya kaitkan dengan firqah. Ya. Kaitkan dengan firqah. Apa siapa Qadariyah ini? Ya, tidak muncul Qadariyah ini. Nanti mungkin saya sampaikan, tapi sekarang fokus dulu ke kitab. Kata beliau dalam sanad yang lain melalui Hudzaifah. Kata beliau Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin majus. Setiap umat itu ada majusi. Majusi penyembah berhala yang disembahnya itu api. Termasuk orang musyrik, betul. Ya, kalau dengar kalimat-kalimat seperti ini tidak usah kaget juga, karena sebetulnya orang yang dalam Al-Quran itu ada dua. Orang kafir itu ada dua. Betul? Selalu ingat dengan surat Al-Bayyinah, dan itu mudah sekali Bapak sekali. Allah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang kafir itu ada dua. Yang pertama adalah ahlul kitab. Yang kedua musyrikun. Nah, itu aja gampang. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab itu adalah Yahud, dan yang kedua Nasara. Jadi sebetulnya orang kafir itu dua, induknya itu. Nah, sekarang majusi kemana berarti masuknya? Musyrik. Musyrik itu dalam kategori siapa? Dalam kategori apa? Golongan apa? Ya, termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi golongan orang kafir itu ada dua kelompok besar, satu ahlul kitab, yang kedua musyrikin. Itu firman Allah itu, nggak bisa dibantah. Gitu. Jadi beda dengan kita memvonis orang, tapi kaidahnya gitu, ukurannya begitu. Lanjut, kata beliau, wa majusu hadhil ummati alladzina yaz'umuna an la qadar. Kata beliau, dan majusinya umat ini adalah mereka orang yang mengklaim tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Jadi kalau Allah itu tidak menentukan, kita sendiri yang menentukan. Kata mereka, Allah, semua amal manusia itu manusia sendiri yang menciptakannya, bukan Allah. Nah, itu adalah orang namanya Qadariyah. Orang seperti itu adalah majusi. Majusi musyrik kafir. Jadi bahaya sekali, karena itu hati-hati, waspada dengan pemahaman seperti itu, karena ya, bagi Allah tidak rugi. Yang ruginya adalah manusia itu sendiri. Nah, kita karena ingin selamat dan bahagia, ya harus waspada dan hati-hati. Lanjut, kata beliau dari Aisyah. Tadi riwayatnya juga adalah kata beliau diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, ya, Imam Ibnu Abi Asim. Dalam sanadnya ada majhul yang tidak disebutkan. Orang itu bernama Umar di situ. Orang ini adalah lemah dan hadisnya lemah. Jadi, tapi kalau itu adalah hadisnya lemah, bukan berarti bahwa perkataan itu tidak pernah ada. Betul? Jadi bisa jadi perkataan itu ada, cuman bukan hadis Rasul. Kalau saja bukan hadis Rasul, menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu itu sangat keras menyikapi terhadap penyimpangan akidah. Lanjut, kata beliau, wa 'an Hasan an Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Kata beliau, Qadariyah itu majusinya umat ini. Nah, Imam Zahabi sebelum tadi kita dengar catatan bahwa riwayatnya seperti apa, statusnya, betul. Kata Imam Zahabi, wa ahlil ahadits la tasbut. Hadis-hadis tiga tadi itu ya tidak tasbutlah, itu tidak sahih. Lidhafi riwayatiha, karena para perawi hadisnya lemah. Tapi kan kalau kita nanya, kalau lemah kenapa dibawa Imam Az-Zahabi? Betul tidak? Artinya Imam Az-Zahabi ingin memberitahu pada kita, pendahulu umat itu adalah sedemikian keras dalam masalah menyikapi Qadariyah. Walaupun itu adalah bukan hadis, tapi perkataan para ulama itu adalah harus kita perhatikan, mesti ada landasannya. Kata beliau dalam yang berikutnya, kata beliau melalui Ibnu
Abbas, sinfani min ummati laisa lahum fil Islam nasib. Ada dua kelompok manusia dalam umatku, tapi mereka bukan muslim. Laisa lahum fil Islam nasib, maksudnya mereka itu tidak patut mendapatkan julukan muslim. Kalau bahasa kita itu. Siapa itu? Al-Qadariyah wal Qadariyah dan cuman lagi-lagi ya. Situ takallam bihi Ibnu Hibban wa tabahu ghairuhu min ulama dan khususnya. Jadi hadis ini Imam Az-Zahabi sendiri sudah memberikan catatan, dan kalau lihat di bawah juga sama, sekarang mengatakan sanadnya dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Kita masuk ke riwayat berikutnya. Kata beliau melalui Abu Hurairah sekarang. Qala Rasulullah SAW, ukhira kalamun fil qadar lisirariha umat. Kalau diartikan pembahasan tentang qadar itu adalah diakhirkan, dibuatnya posisinya belakang. Kenapa? Karena itu diperuntukkan untuk orang-orang jahat dari umat ini. Ya, apa-apa. Lanjut dulu para sekalian, dan itu adalah riwayatnya juga dhaif jiddan, sangat lemah. Kemudian riwayat berikutnya melalui Hudzaifah. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu kulla sani'in wa sin'atahu. Allah menciptakan setiap atau segala sani' pembuat, wa san'atihi dan buatannya. Ayat ini atau hadis ini juga adalah oleh Syekh Albani dimasukkan dalam silsilah hadis sahih, kata Imam Hakim hadisnya sahih dan masuk dalam kategori hadis. Jadi kalau pada sekarang mau ciri hadis ini mulai masuk pada hadis yang sahih, jadi kasih tanda hadisnya sahih. Apa tadi? Setiap orang yang berkarya dan hasil karyanya itu adalah ciptaan Allah. Kalau pada sekarang ingat dengan ayat tadi, ayat yang mana? Ayat yang mana ya? Yang Surat As-Saffat ayat 96. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul? Jadi sesuai dengan ayat. Berikutnya. Nah, sekarang wa bis sahihaini, kata Imam Az-Zahabi, dalam sahihain. Sahih itu sahih yang pertama adalah sahih Al-Bukhari. Sahih yang kedua sahih Muslim. Kata hadis Jibril, ya Rasulullah, mal iman. Yang kita kenal dengan hadis Jibril atau disebut dengan rukun iman. Kata beliau, al-imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'si ba'dal mauti wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman menurut Ahlus Sunnah. Hadis Jibril ini hadis tentang rukun iman. Jadi orang kalau tidak mengimani atau tidak mempercayai atau tidak meyakini atau mendustakan tentang adanya takdir, berarti dia bukan ahlu sunnah. Karena dia setelah mengingkari hadis yang sekarang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kata beliau, Imam Rasulullah SAW, mukmin itu, iman itu adalah kamu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada hari kebangkitan, maksudnya hari kiamat, beriman pada takdir baik maupun. Nah, orang tidak meyakini ini berarti tidak meyakini hadis Rasulullah, dan artinya orang itu adalah tidak beriman. Kalau Rasul mengartikan iman itu dalam 6 hal ini yang kemudian kita sebut dengan rukun iman. Lanjut. Hadisnya sahih, jadi sudah tidak apa lagi. Riwayat berikutnya adalah kata beliau melalui Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sitatun ada 6. La'antuhum wa la'anahumullah. Aku mengutuk mereka dan Allah pun mengutuk mereka. Ini bukan main-main ya. Bahasanya sudah kutuk. Bahasa kita sekarang nggak boleh ngomong kasar-kasar, Pak. Nah, sekarang Rasul yang mengutuk, Allah mengutuk, betul tidak?
Jadi kita hanya mengikuti itu saja. Allah mengutuk ya kita kutuk. Siapa mereka yang terkutuk itu? Adalah kata Rasulullah SAW, wa kullu nabiyyin mujab. Setiap nabi itu kalau berdoa maka makbul, mustajab doanya. Nah, berarti ini termasuk orang ini juga terkutuk, dijamin terkutuk karena doanya Rasul mustajab. Nah, pertama kata beliau al-mukadzibu biqadarin. Satu, berarti bahasan kita sekarang. Orang yang tidak mengimani takdir terkutuk. Betul? Pasti terkutuk karena doa Rasul mustajab. Jadi bukan kita yang mau. Ada kadang-kadang orang mengatakan emang neraka milikmu, bukan, bukan, kita tidak tahu itu. Tapi kita hanya menyampaikan bahwa siapa saja yang dia adalah mengufuri, mendustakan, tidak meyakini takdir, kata Rasul orang itu terkutuk. Jadi sesuai dengan sunnah Rasul. Lalu kata beliau kedua, wazaidu fi kitabillah. Zaid artinya orang yang menambah. Fi kitabillah tentang Alkitab. Kitab Allah maksudnya di sini Al-Quran. Kalau Al-Quran yang sekarang itu 6.000 misalnya, kalau ada orang mengatakan 18.000, nambah atau kurang? Nambah. Menurut Rasulullah orang itu terkutuk. Jelas Pak? Nah, hadisnya dulu. Kata Imam Dhahabi, isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Kalau dalam tafsir di situ adalah di sini bahwa mursal dan sahih, lalu kemudian di bawahnya adalah Imam Hakim dan seterusnya. Jadi pada sekalian kita ke berapa? Kedua. Ketiga, wal mutasallitu bil jabarut. Orang yang menguasai orang lain dengan ketiranian, kekejaman. Nah, itu termasuk orang yang terkutuk. Berikutnya al-mustahillu haramullah. Orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah. Orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya babi itu kan haram, halal. Itu berarti terkutuk orangnya. Misalnya riba itu haram, halal untuk dia, berarti orang itu terkutuk dan seterusnya. Misalnya aurat wanita itu adalah haram, lalu dia bilang halal, berarti dia termasuk terkutuk dan seterusnya. Jadi takdir itu adalah hati-hati. Berikutnya wal mustahil min itlati ma haram Allah. Sama di situ ya. Kalau haram Allah tadi diartikan haram artinya adalah misalnya Ka'bah atau Baitullah, maka di sini bisa jadi apa saja yang Allah haramkan. Lalu berikutnya watariku li sunnati. Orang yang meninggalkan sunnahku. Jadi ini Pak, jangan sampai kita terkutuk tidak terasa, itu tidak. Yaitu siapa? Kata Rasul, at-tariku, orang yang meninggalkan li sunnati, terhadap sunnahku, kukunya Rasulullah. Meninggalkan sunnah Rasul beresiko terkutuk. Alhamdulillah. Karena itu hati-hati. Sudah masuk isya. Nah, jadi karena sudah masuk isya kita berhenti dulu. Masih ada sisa Pak, mungkin diselesaikan dulu, baru kita akan bahas tentang wawasan kita tentang masalah Qadariyah, Jabariyah. Ada tidak sekarang? Ini kan dibahas pada Imam Dhahabi zamannya. Pada zaman 2019 ini sekarang ada Qadariyah. Nah, itu nanti jalannya seperti apa, bagaimana menyikapinya, apa harus kita lakukan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum